Dalam situasi yang tidak menentu seperti saat ini, tentunya kita juga harus waspada terhadap beberapa hal yang mungkin dapat saja terjadi. Ancaman gelombang PHK, kehilangan pendapatan menjadi salah satu masalah besar karena akan berdampak besar juga dalam kehidupan yang selama ini berjalan dengan baik. Jika tidak siap, hal ini bisa merusak segala yang sudah diperhitungkan. Bagaimana supaya kita dapat bertahan di masa krisis ini? Bagaimana kita menghadapi masa krisis ini dengan mental yang juga kuat? Seperti apa yang harus kita siapkan? Kita akan langsung ngobrol bersama Mary Riana yang sudah bergabung melalui sambungan Skype di sini. Selamat pagi Miss Mary, apa kabar? Hai, pagi Maria. Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia untuk berbagi tips ya, kalau bisa dibilang ini. Nah Miss Mary, kalau untuk masa yang tidak menentu seperti masa pandemi COVID-19 yang dikatakan masih akan cukup panjang begitu, apa saja sih hal-hal yang harus kita perhatikan, Miss? Iya, jadi ada beberapa hal ya, tapi yang paling penting sebenarnya dari mental dan mindset kita itu yang paling modal utama menurut saya. Jadi kita harus beradaptasi, kita harus sadar dan percaya bahwa kita tuh punya kekuatan untuk bisa melewati masa krisis ini. Jadi kalau kita aja nggak optimis, kalau kita aja nggak yakin kita bisa melewati masa-masa ini, itu akan lagi dalam hidup ini. Nah, tapi yang paling penting juga ya kita harus bisa mengelola emosi kita. Mengelola keuangan kita juga penting, ya kan, dan mengelola ego kita. Jadi mungkin itu 3 hal yang penting ya untuk dikelola khususnya di masa-masa krisis seperti sekarang ini. Nah, tapi kalau memang permasalahan, kan pasti kalau masa krisis seperti ini banyak masalah dong daripada manfaat yang datang begitu. Dari mulai pendapatan yang turun, dipotong gaji sampai gelombang PHK. Dengan masalah yang silih berganti datang di masa pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa tetap optimis, mengelola keuangan seperti yang tadi Miss Mary katakan, bagaimana kita bisa menghadapi ini semua, Miss? Iya, pertama-tama kita harus percaya bahwa keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya harus selalu buruk. Oke, contohnya ya, maksudnya kan memang ada banyak orang yang mungkin berkekurangan di saat-saat ini, tapi ada juga kok sebenarnya bisnis yang bertumbuh, ada juga orang yang bisa mendapatkan profit di masa-masa kesulitan. Nah, jadi pertama kita harus yakin bahwa keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya buruk. Nah, yang mempengaruhi adalah respon kita, bagaimana respons kita, bagaimana sikap kita. Ada 3 hal yang harus selalu dihindari ya di saat-saat seperti ini. Untuk simpelnya itu ingatnya ABC. Angry, blaming, and complaining. Jadi kalau keadaan udah susah, terus kita malah marah-marah, kita malah blaming keadaan, kita malah complaining sana-sini, bilang ini nggak bisa, itu nggak bisa mencari solusi, ya nggak akan bisa mencari solusi juga gitu. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus mengubah attitude kita, attitude bahwa selalu ada solusi, attitude sikap bahwa kita optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu bisa melihat yang baik. Seburuk apapun keadaannya, dan memiliki komitmen, tahu bahwa ini adalah saat yang susah, tahu bahwa kita harus beradaptasi, tahu bahwa kita harus ada perubahan, ya, dan kita harus mau berubah gitu. Dan salah satunya yang paling penting kalau berbicara tentang keuangan ya PHK ya berarti keuangan gaya hidup kita juga harus dirubah. Nah, apa yang harus diubah kalau begitu, Miss, dalam untuk mengatur keuangan agar bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama di situasi yang tidak menentu seperti saat ini? Iya, jadi pertama-tama kita harus buat perhitungan dulu. Jadi jangan hanya berdasarkan perasaan. Jadi benar-benar dihitung berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya, dan ini bisa bertahan sampai berapa lama nih? Sampai berapa lama di situasi ini? And then worst case, apakah ada uang darurat, uang simpanan darurat, ya, sehingga kita bisa tahu dengan jelas ini bisa bertahan sampai berapa lama. Nah, terus yang kedua ya tentu saja. Kalau misalnya memang kita tahu bahwa ini tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, ya berarti kita sudah harus bisa merelakan beberapa aset-aset kita mungkin sementara supaya
nafas hidup kita bisa lebih panjang, supaya bisnis kita juga bisa terus bertahan, ya supaya mungkin kontrakan rumah juga bisa terus dicicil berjalan. Ya jadi intinya pertama yang paling penting itu adalah harus buat perhitungan dulu. Oke, perhitungan penghasilan, pendapatan, aset dan hutang-hutangnya itu semua harus dihitung. Dan yang kedua, ya menurut berubah gaya hidup ya, Miss? Oh iya, betul, betul. Harus siap mengubah gaya hidup, betul. Nah, nanti bagaimana? Harus ada. Bagaimana nanti kita bisa mengubah gaya hidup yang bisa sesuai dengan keadaan seperti saat ini? Tapi mungkin bisa dijawab nanti ya, Miss, karena kita harus jeda komersial terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan langsung kembali ngobrol dengan Miss Mary di sini. Miss, itu tadi kita berbicara mengenai gaya hidup yang selama ini mungkin kita tidak sadar, kita sudah menerima enaknya begitu. Sehingga untuk bisa mengubah gaya hidup itu diperlukan mindset yang juga susah begitu. Nah, bagaimana kita bisa mengubah gaya hidup tapi kita juga masih bisa tetap merasa nyaman, Miss? Oke, setiap perubahan itu pasti nggak nyaman, Maria. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin benar-benar mengubah gaya hidup kita yang awalnya mungkin kalau gaya hidupnya itu lebih kayak suka beli barang-barang yang very konsumerisme atau mungkin nggak pernah nabung gitu kan. Dan kalau misalnya itu sudah bertahun-tahun berjalan seperti itu dan sekarang tiba-tiba merubah, itu nggak bisa hanya sehari aja, nggak bisa hanya dengerin ini 5 menit terus tiba-tiba berubah, itu sama sekali nggak bisa. Jadi dibutuhkan concrete plan, action, dibutuhkan kedisiplinan. Nah, salah satu cara nih, pertama konsepnya kita harus mengerti bahwa kita harus selalu hidup di bawah kemampuan. Hidup di bawah kemampuan. Jadi kalau kemampuannya kita misalnya 5 juta ya berarti kita harus hidup di bawah 5 juta gitu. Dan manusia itu kita selalu punya yang namanya the power of kepepet. Kita bisa bertahan hidup dengan uang yang sebenarnya kita punya. Nah, jadi kalau misalnya Anda benar-benar serius nih mau mengubah gaya hidup, saran saya yang paling penting adalah sebelum uang itu masuk ke tangan Anda, harusnya itu udah disisihkan dulu, ditaruh di sebuah tabungan di mana itu nggak bisa disentuh sama sekali. You have to really save it for your own self gitu. Dan itu sih cara paling mudah ya untuk bisa mendisiplinkan. Selain itu juga mengubah gaya hidup ya berarti kita harus again yang paling mendasar tahu bahwa yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan, dan mengendalikan kita jangan pernah gengsi juga, jangan terpengaruh orang lain beli apa terus jadi tiba-tiba pengen punya juga. Nah, skala prioritasnya gimana tuh, Miss, bisa ngaturnya? Mana bagian-bagian yang bisa diiritkan begitu? Pengiritan di bagian mana yang bisa kita lakukan saat ini? Iya, entertainment, belanja-belanja yang tidak perlu, ya kan? Dan mencari substitusi gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kita makan di restoran, makan all you can eat, ya makan yang mungkin lebih mahal, ya mungkin sekarang bisa dikurangin atau mungkin masak di rumah. Kalau biasanya kita beli sepatu bermerek atau baju bermerek, ya mungkin kalau misalnya memang tidak butuh ya tidak harus dibeli. Atau kalau memang itu benar-benar perlu ya cari substitusinya yang lebih murah gitu. Nah, bagaimana juga yang pada akhirnya kita bisa menyiapkan mental kita untuk menghadapi perubahan yang begitu mendadak seperti saat ini? Mungkin again sekali lagi balik ke pikiran ya, banyak orang kan selalu prinsipnya YOLO, you only live once. Karena kamu hidup cuma sekali, ya berarti nikmatilah saat ini mumpung masih bisa dinikmati. Tapi menurut saya prinsip itu kurang tepat sih buat saya, karena kita kan hidup bukan hanya untuk hari ini. Kebanyakan orang yang sekarang mungkin jadi sulit ya karena dia yang mungkin nggak pernah punya uang dana darurat, dia nggak pernah buat perencanaan. Tapi untuk orang-orang yang benar-benar do a proper planning, ya dia akan lebih nggak terlalu sulit lah di masa-masa sulit seperti ini. Semoga saja ya, Miss, semoga ini juga bisa meringankan orang-orang yang mendengarkan yang masih cukup terbebani dengan perubahan gaya hidup yang mendadak tapi juga tidak bisa mengejarnya kembali begitu. Terima kasih Miss Mary Riana sudah berbagi informasi dan juga inspirasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini, semoga sehat selalu.